Baik anak-anak, besok kita akan mengadakan ulangan. Jadi kalian pelajari kembali materi yang sudah ibu berikan pada minggu lalu. Sementara itu, bisa dilihat bahwa Morten yang duduk di belakang Morten, besok ulangan, kamu tidak belajar. Nggak usah repot-repot belajar, Ririn. Ulangan itu cuma formalitas aja. Lagian kita juga bisa jawab kok, gampang. Morten, kalau kamu kayak gitu terus, nanti kamu nyesel deh. Belajar itu penting loh, biar kamu besok bisa kerjain ulangannya dengan baik. Ya udah sih, gak usah dengerin kata Ririn, Morten. Santai aja kali, gak usah tinggi-tinggi. Yang penting masih bisa main kan sama hidup ini. Morten, kalau kamu gak belajar, nanti bukan cuma nilai yang kamu rugikan, tapi juga kesempatanmu untuk berkembang. Jangan sampai ketinggalan ya. Ya, nanti juga aku belajar, santai saja. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin second lesson. Pelajaran hari ini cukup sampai di sini. KM-nya tolong disiapkan. waktu pun berganti. Dan pelajaran selanjutnya pun dimulai. Ibu Eren masuk ke dalam kelas. Sementara itu, Morten masih bermain dengan handphone-nya. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mungkin kita langsung aja ke materi yang akan kita bahas hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pentingnya menuntut ilmu dalam Islam. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surat Thaha ayat 114, yaitu, dan katakanlah ya Rob, tambahkanlah kepadaku ilmu. Selanjutnya, Ibu Eren kembali menjelaskan mengenai materi yang sedang dilaksanakan. Sementara itu, Ibu Morten di tengah-tengah materi sedang berlangsung. Morten, boleh tolong kamu sebutin apa arti dari ayat yang sudah Ibu jelaskan tadi? Tambah ilmu. Tapi saya nggak terlalu peduli sih. Bu, kan nanti juga bisa dipelajari. Morten, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk selalu meminta tambahan ilmu. Ilmu bukan hanya untuk ujian, tetapi sebagai bekal untuk kita hidup ke depannya. Jika kita malas, kita akan melewatkan banyak kesempatan untuk belajar dan juga berkembang. Ingat, Rasulullah SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Jadi, ilmu itu sangat penting untuk hidup kita baik di dunia maupun di akhirat. Morten, kalau kamu serius, kamu pasti lebih baik. Percayalah, belajar itu gak sulit kalau kita mau berusaha. Saya kira kamu juga nggak ngerti deh. Aku udah capek belajar terus dan nggak ada hasil yang signifikan, saya kira. Waktu istirahat sudah tiba. Terlihat Morten masih saja sibuk dengan ponselnya. Sementara itu, Dion dan Nazwa menghampiri Morten. Hai Morten Mezi. Nanti deh, oh iya, apa kamu gak capek, Ten? Ya dengan diri kamu yang kayak gini, gak apa-apa loh untuk sekali-kali dengerin nasihat orang. Siapa tahu dengan kamu ikuti nasihat itu, kamu bisa lebih baik lagi ke depannya. Kamu kalau saya cuma mau nasihatin aku lagi, mending kamu cerita aja saya. Aku juga akan dengerin apa yang kamu omongin. Aku tahu kamu gak suka belajar, tapi aku yakin kamu bisa lebih dari ini. Kalau kamu butuh teman buat belajar, aku siap kok bantu kamu. Bukan, aku kan nggak bilang aku gak mau dengan apa yang kamu mau. Tapi kamu gak akan pernah tahu kalau kamu gak coba. Belajar itu gak cuma tentang buku atau nilai, tapi juga tentang menemukan apa yang kamu suka dan apa yang bisa kamu capai
capai di masa depan. Semua orang biasanya cuma nyuruh aku bahwa bisa jadi ini itu, tanpa ngasih tahu aku harus mulai dari mana. Mulailah dari hal-hal yang kecil, Morten. Aku bisa bantu kok. Nggak ada salahnya coba sedikit demi sedikit. Kalau kamu mau, kita bisa belajar bareng. Terima kasih ya, aku tidak pasti cuma dulu. Morten kini tampak berbeda. Dia sekarang mulai terus berlatih belajar. Saya kira dari hidup di depannya terus menyemangatinya, begitupun dengan teman-teman yang lain. Morten, akhirnya kamu mulai belajar. Kami semua bangga padamu. Terima kasih teman-teman, aku sadar kalau nggak belajar aku nggak akan bisa maju. Ilmu itu penting buat masa depan kita. Dan nanti lu kalau udah mulai belajar ajarin gue juga ya. Morten, saya sangat senang melihat perubahanmu. Semoga semangat belajarmu terus bertahan. Jangan pernah menyerah. Di tempat yang berbeda, Pak Ahnaf sebagai kepala sekolah sedang berbicara dengan para guru-guru. Bu Chelsea dan Bu Ellen turut hadir untuk membicarakan Morten. Waktu itu benar-benar kamu belajar. Dia tuh malas kan. Saya tuh takut dia akan ketinggalan. Benar Pak Ahnaf, saya sudah sering mengingatkan dia mengenai sikapnya yang selalu bermalas-malasan dalam menuntut ilmu. Tapi dia masih nggak mau ngedengerin saya ataupun guru-guru lainnya. Saya khawatir sikapnya ini akan mempengaruhi teman-teman. Kita harus segera turun tangan. Morten harus tahu bahwa belajar itu bukan hanya untuk mendapatkan nilai, tapi juga untuk membangun masa depan. Kalau dia terus seperti ini, dia akan menyesal di kemudian hari. Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak? Kita harus berbicara langsung dengan Morten, memberikan nasihat yang jelas. Tapi kita juga harus menunjukkan kepedulian kita. Kita akan mengingatkan dia dengan cara yang baik, agar dia bisa berubah. Kita juga harus memberikan contoh yang baik bagi siswa lainnya. Pak Ahnaf lalu memutuskan untuk memanggil Morten ke ruangannya. Morten dipanggil ke ruangan kepala sekolah sekaligus diiringi oleh teman-temannya, yaitu Sefira dan juga Ririn. Morten, apa yang kamu lakukan di sekolah ini? Mengapa kamu tidak mau belajar? Saya nggak peduli dengan orang, Pak. Saya nggak merasa itu penting. Semua orang juga bisa sukses tanpa harus belajar terus. Morten, kamu harus ingat bahwa ilmu itu adalah bekal hidup kita. Tanpa ilmu, kita akan kesulitan menghadapi segala tantangan. Bahkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan kita dalam Al-Quran untuk mencari ilmu. Tidaklah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Kamu punya potensi, Morten. Jangan sia-siakan itu. Morten, Allah memerintahkan kita untuk mencari ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban kita sebagai umat Islam. Kalau kamu tidak belajar, kamu akan kehilangan banyak sekali peluang di dalam hidup kamu. Morten, kamu bisa lebih baik dari ini. Semua orang pasti bisa berubah. Kita semua di sini ingin kamu berhasil. Tapi saya tidak belajar, Pak. Saya tidak bisa belajar. Maka saya tetap sama saja. Gagal itu bukan akhir, Morten. Setiap usaha kita adalah ibadah. Kita harus terus berusaha. Jangan takut gagal, karena kegagalan adalah pelajaran. Yang penting adalah kita tidak menyerah. Saya juga tidak tahu mulai dari mana. Semua terasa berat. Betul, memang tidak mudah. Tapi dalam Al-Quran juga disebutkan, sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali mereka sendiri yang mengubahnya. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Berusaha itu bagian dari takdir yang bisa kita bentuk. Kami di sini siap bantu kamu kok. Morten kini tampak berbeda. Dia sekarang mulai terus berlatih belajar. Saya kira dari hidup di depannya terus menyemangatinya, begitupun dengan teman-teman yang lain. Morten, akhirnya kamu mulai belajar. Kami semua bangga padamu. Terima kasih teman-teman. Aku sadar kalau nggak belajar aku nggak akan bisa maju. Ilmu itu
Saya sangat senang melihat perubahanmu. Semoga semangat belajarmu terus bertahan. Jangan pernah menyerah. Ketika semua siswa dan siswi sudah fokus dalam mencatat mata pelajaran agama, tiba-tiba saja Morten dipanggil oleh Ibu Eren untuk berbincang mengenai perubahan dirinya pada akhir-akhir ini. Morten ada? Hadir, Bu. Morten, boleh kesini sebentar? Morten, saya dengar kamu mulai mencoba untuk lebih serius dengan pelajaran. Itu adalah langkah yang bagus. Iya, Bu. Saya merasa nggak mudah, tapi saya mulai sadar kalau saya harus berubah. Alhamdulillah kalau gitu. Ingat Morten, dalam Al-Quran ada banyak ayat yang mengajarkan kita tentang pentingnya ilmu dan juga usaha. Allah berfirman, dan katakanlah ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Quran Surat Toha ayat 114, ilmu itu adalah cahaya yang menerangi jalan untuk hidup kita ke depannya. Jadi, selama saya terus berusaha, itu sudah bagian dari doa dan usaha saya ya, Bu. Betul sekali, usaha tanpa henti dan doa yang ikhlas pasti akan membawa hasil. Jadi, teruslah berusaha. Allah tidak akan menyia-nyiakan setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik. Terima kasih, Bu Eren. Saya akan lebih serius lagi dalam belajar. Morten, kamu udah mulai berubah ya. Aku lihat kamu mulai belajar. Ya, aku mulai sadar. Nggak ada yang bisa didapat kalau nggak berusaha. Terima kasih. Kalian semua sudah mengingatkan aku. Ya kan, gue tahu lu pasti bisa kalau mau, Morten. Terus semangat Morten, ini baru awal, tapi kamu udah menunjukkan langkah besar. Bagus, Morten. Saya lihat sekarang kamu lebih rajin. Ingat, sukses itu nggak datang dengan mudah, tapi dengan usaha dan doa. Semoga kamu terus semangat. Pak Hanap, saya belajar dari semua orang di sekitar saya. Saya tahu sekarang kalau ingin maju, saya harus berusaha lebih keras. Benar, Morten. Teruskan usaha ini. Kami semua mendukungmu. Terima kasih semuanya. Tanpa kalian, aku mungkin masih stuck di tempat yang sama. Kami semua selalu ada untuk Morten. 1, 2, 3. Baik teman-teman, sekian dalam pentas kita kali ini, dan pesan moral yang dapat kita ambil yaitu dengan sikap keras kepala dan juga menolak mendengarkan nasihat hanya akan membuat kita terjebak dalam kebodohan dan juga penyesalan. Lalu belajar juga bukanlah sesuatu yang sia-sia meskipun hasilnya memang tidak langsung terlihat. Nah, jika kita terus menutup diri dan keras kepala, kesempatan untuk berkembang dan juga meraih masa depan yang lebih baik akan hilang begitu saja. Penting untuk membuka hati serta pikiran dan mendengarkan orang-orang yang peduli dan memahami bahwa usaha belajar hari ini adalah fondasi penting untuk mengubah hidup menjadi lebih baik. Bilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.